alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita tafsir Ibnu Katsir surat Al-Qadar atau surat Lailatul Qadar atau surat Inna Anzalna. Kita sedang membahas ayat 2 dan ayat 3. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Untuk PDF-nya kita masuk di poin ke-22. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Katsir berkata, waqala berkata Ibnu Jarir. Ibnu Jarir At-Tabari atau dikenal dengan Imam At-Tabari. Di dalam kitabnya Tafsir At-Tabari atau Tafsir Jami' Bayanul Quran. Ya. Jadi Ibnu Katsir ini banyak sekali mengutip, ya, merujuk kepada dua kitab ini. Ya, yang pertama kitab tafsir, beliau banyak sekali mengutip kitab tafsir dari Imam At-Tabari ini, Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian dari hadis beliau banyak mengutip dari riwayat Imam Ahmad atau hadisnya namanya Musnad Ahmad. Jadi ini dua kitab induk yang sangat besar sekali. Untuk tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari ini, kitab tafsir beliau adalah kitab tafsir tertua, ya, dengan metodologi tafsir apa namanya bisanad atau tafsir bil ma'thur. Jadi menafsirkannya kebalikannya, bukan dengan birra'yi, ya, bukan dengan tata bahasa, bukan, tapi menafsirkannya dengan hadis atau atsah. Itu ciri khasnya, ya, tafsir At-Tabari. Sedangkan Musnad Ahmad adalah kitab hadis yang bisa dibilang terlengkap dibanding kitab-kitab hadis yang lain. Ya. Ini kita akan sering menyimak dua kitab besar ini. Baik, kita lanjutkan. Kata Ibnu Katsir, Ibnu Jarir berkata, haddatsana Ibnu Humaidin, haddatsana Hakam bin Salm, Anil Musanna bin Sobah an Mujahid, qala berkata Mujahid. Karena ada, ya, telah ada fi Bani Israel, di kalangan Bani Israel. Siapa? Rojulun, seorang laki-laki. Di kalangan Bani Israel itu ada seorang laki-laki, yakumul laila. Yakumul laila. Yakumu, dia senantiasa qiyam, ya, berdiri, artinya salat sunnah, ya, salat al-laila di waktu malam, qiyamul lail. Dia lakukan qiyamul lail itu hatta yusbiha, sampai pagi. Dari malam sampai pagi qiyamul lail terus, Masya Allah. Ya. Kita qiyamul lail setengah jam aja udah resah, gitu kan. Nah, qiyamul lail setengah jam ini semalaman sampai subuh. Tsumma yujahidu, kemudian dia berjihad. Dia berjihad di jalannya Allah, al-aduwa, melawan musuh. Ya, bertempur melawan musuh, jihad melawan musuh. Bin nahari, di waktu siang, hatta yumsiya, sehingga sore, sampai sore hari. Jadi malam harinya qiyamul lail sampai subuh, ya, siangnya jihad fisabilillah sampai sore. Masya Allah. Dan perlu diketahui, ya Bapak Ibu sekalian, lamanya waktu itu berbeda zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu itu satu hari itu lama sekali rasanya, ya.
Kalau kita kan kayak sebentar nih, baru pagi tadi ya kan, ngopi-ngopi, sekarang udah siang katanya. Waduh ya, sampai lupa sarapan. Katanya udah malam, udah ganti hari lagi, katanya udah akhir bulan lagi nih Pak, ya kan. Cepet banget nih ketemu Pak Oci kemarin, ya, katanya sekarang udah akhir bulan lagi. Ini rasanya waktu bagaikan apa namanya, kilat ya, saking cepatnya waktu berlalu. Nah, di zaman dulu itu lama banget ya, seharian itu lama sekali. Jadi tentunya orang yang sholatnya dari malam sampai pagi ini, wah ini bisa puluhan puluhan rokaat ya. Nah, kemudian fafa'ala zalika alfa syahrin. Fafa'ala dia melakukan hal itu. Melakukan zalika demikian itu, ya sholat malamnya sampai subuh, siangnya jihad sampai sore. Itu alfa syahrin, 1.000 bulan lamanya. 83 tahun lebih. Masya Allah, istiqomah melakukan amalan itu. Ya kan? Kita ini ya kan, oh jangankan 83 umur, umpamanya 83 tahunnya, belum tentu setengah umur kita itu seperti ini. Tiap malam sholat tahajud, dari malam sampai subuh, paginya atau siangnya jihad. Kalau sekarang nggak ada musuh ya, ibaratnya kalau kayak saya gini ya, malamnya tahajud, ya kan, siangnya ngajar. Sama dengan jihad fisabilillah, siangnya berdakwah, dan seterusnya itu. Wah ini kerjaan yang luar biasa, dilakukan setengah umurnya sudah hebat. Ya, apalagi ini 80 tahun, 83 tahun. Waduh, ya. Akhirnya fa'anzalallah, lalu Allah menurunkan hasil ayat pada ayat ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1.000 bulan. Apa yang dimaksud? Yakni qiyamutil kalail, ya, qiyamutil kalail, melakukan qiyam, melakukan sholat malam ya, di al-lailah, di Lailatul Qadar, di malam kemuliaan, melakukan sholat malam, sholat sunnah di malam kemuliaan itu, khairun min amali zalikar rajul. Khairun lebih baik min amali zalikar rajul, daripada amalannya rajul tersebut. Amalannya laki-laki tersebut. Masya Allah. Kita lihat ya. Jadi apa namanya? Pertama di sini menunjukkan bahwa begitu eh, apa namanya? Beratnya ibadah orang-orang zaman dulu. Yang kedua, begitu istiqomahnya orang tersebut. Ya. Yang ketiga, begitu mudahnya ya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau dari segi untung-untungan, ya kan, apalagi untung-untungannya pedagang ini. Wah, ini untungnya, untungan zamannya Nabi Muhammad dong. Kenapa? Cukup 1 hari saja, waduh, keuntungannya luar biasa. Ya. Tapi di balik itu semua, Bapak Ibu sekalian, ya, ibunya udah keluar, tinggal bapak-bapak. Ya. Ternyata hasil dari pendidikan ibadah yang seperti ini hasilnya berbeda sekali. Orang-orang dulu itu kuat-kuat, ya. Orang-orang dulu itu keimanannya juga luar biasa. Makanya ketika Nabi Muhammad ya mendapatkan wahyu tentang sholat, ya 50 rakaat, 50 waktu, kemudian ketemu dengan Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Ya, suruh minta keringanan lagi, karena menganggap bahwa umatnya Muhammad gak akan kuat, umatmu gak bakal kuat itu, sampai 5 waktu saja tetap
masih dianggap oleh Nabi Musa itu umatnya Nabi Muhammad tidak akan kuat. Ya, artinya kalau kasarannya cemen umatmu itu nggak bakal bisa dia. Ya paling hanya ya orang-orang tertentu aja yang bisa sholat 5 waktu dengan baik. Coba ini menandakan begitu lemahnya umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Banyak keistimewaan-keistimewaan. Kita ambil dari sisi lainnya ya. Artinya orang pendidikan ini ya, dari sisi pendidikan. Ketika dia sering diberikan keistimewaan, ini biasanya justru malah melemahkan, ya, melemahkan keimanannya, keilmuannya. Ya, contohnya kayak kita zaman sekarang lah. Ya, begitu mudahnya kita mendapatkan ilmu, tinggal buka YouTube-nya, ya udah ada Facebook-nya, ya. Ngaji sudah enak pakai Zoom. Waduh, luar biasa ya. Tapi apa hasilnya? Ya, jauh sekali dari sisi kualitas keilmuan dan keimanan dibanding orang-orang terdahulu. Nggak usah orang-orang zaman dulu, orang-orang zaman sekarang yang nyari ilmunya zaman dulu. Yang nyari ilmunya belum ada Zoom, belum ada YouTube. Ya, ini keilmuannya jauh sekali. Jauh sekali. Keimanannya juga begitu, ya. Ya. Jadi semakin banyak kemudahan itu jangan dianggap justru makin menguntungkan. Enggak. Secara pendidikan justru makin membuat mental seseorang itu bobrok. Ya, sama ketika dalam suatu keluarga, ya anaknya sudah mendapatkan fasilitas yang sedemikian mewah, ya dimanjakan oleh orang tuanya, maka begitu orang tuanya tidak mampu atau orang tuanya sudah tidak ada, maka anak ini ya bagaikan anak ayam kehilangan induknya. Gitu ya. Jadi kita ambil hikmahnya. Bukan jangan terus dianggap, wah enak dong. Saya untung saya umatnya Muhammad. Wah, begini dan begini dapat cukup sehari aja bisa begitu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya ibunya sudah keluar ya, bapaknya. Ya, untuk nyari Lailatul Qadar saja coba di antara kita yang hadir di majelis ini, ya siapa yang kemarin 10 malam terakhir itu istiqomah. Ya, tinggal ngacung nanti silahkan ngacung nggak akan kelihatan juga ya. Maka ya kita tunggu nanti nazarnya Pak Yono, bukan nazar ya, apa namanya tuh istilahnya, tekadnya Pak Yono di Ramadan yang akan datang ya 10 malam terakhir kita lihat apakah kelakon atau tidak ini. Artinya sudah diberikan kemudahan itu apakah disambut dengan keseriusan atau justru disambut dengan berleha-leha sehingga terlalaikan. Baik, sekarang masuk ke poin 23. Kata Ibnu Katsir, waqala dan berkata Ibnu Abi Hatim. Ya. Ibnu Abi Hatim berkata, akhbarona Yunus. Ini udah nggak usah saya artikan lagi ya. Akhbarona haddatsana itu harusnya sudah paham ya. Sudah melotok. Akhbarona Yunus, akhbarona Ibnu Wahab. Ya, haddatsani Maslamah bin Ulayya an Ali bin Urwah. Kala berkata Ali bin Urwah. Zakara menuturkan, menceritakan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yauman pada suatu hari. Kata Ali bin Urwah, suatu hari Rasulullah pernah bercerita tentang apa? Arba'atan min Bani Israel. Tentang 4 orang dari Bani Israel. 4 orang laki-laki dari Bani Israel. Dari kalangan Bani Israel di masa lalu tentunya. Mereka ngapain? Abadu. Mereka beribadah Allah kepada Allah sama na'aman selama 80 tahun. Ibadah ya nonstop selama 80 tahun. Artinya istiqomah ibadahnya, bukan nonstop ibadah nggak tidur-tidur nggak itu, bukan itu yang dimaksud. Yang lebih luar biasanya lagi lam ya'suhu. Mereka tidak pernah ya, menentang Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah, tarfata ainin sekejap mata pun. Luar biasa. Masya Allah. 80 tahun loh. Kita seminggu aja pasti ada aja tuh. Ya.
kedurhakaan kita kepada Allah. Bisa jadi melakukan kemaksiatan, memubazirkan harta, menyia-nyiakan waktu. Jangankan seminggu, sehari aja mungkin ada itu. Yang kayak gitu-gitu, ngomongin orang, gerutu, apalah gitu ya, dan sebagainya. Ini 80 tahun ibadah nggak pernah berbuat maksiat sekejap mata pun. Ya. Fadzakaro, lalu Nabi menyebutkan orang tersebut, satu Ayub, Nabi Ayub. Kedua, wa Zakaria, Nabi Zakaria, wa Hizkil dan Hizkil, ini Nabi semua nih, bin Ajuz dan Yusa bin Nun. Yusa bin Nun. Ya, ada Ayub, ada Zakaria, ada Hizkil, ada Yusa. Kalau berkata Ali, perawinya ya, Ali bin Urwah. Melanjutkan lagi ceritanya. Ketika disampaikan hadis itu, disampaikan cerita itu, Fa'ajaba lalu terheran-heran. Kalau di dalam Mustad Ahmad, fi Hamzah itu Mustad Ahmad. Fata'ajabu, maka terheran-heran siapa ashabur Rasulillah, sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, min zalika, dari demikian itu cerita. Luar biasa. Ada orang yang kayak begitu itu ya. Ya, mereka terheran-heran kenapa? Karena bagi mereka itu sesuatu yang mustahil itu. Kok bisa? Gitu. Ya, ibadah 80 tahun tidak pernah bermaksiat sekejap mata pun. Ini kok imanannya kayak apa? Bayangkan sahabat yang keimanan demikian tingginya di antara keimanan manusia, ya, selain sahabat, itu saja mereka terheran-heran ya, apalagi kita gitu ya. Akhirnya fa'atau, lalu datang kepada Nabi Muhammad siapa? Jibril. Ya, Jibril syadidul qawi, makhluk yang sangat kuat, Jibril. Faqala, lalu Jibril berkata, ya Muhammad, ajibat, terheran-heran siapa ummatuka, umatmu, min ibadati haula'in nafar, dari ibadahnya ya mereka itu semua. Ya, haula'in nafar, golongan 4 orang itu. Ya, umatmu kagum ya, terheran-herannya dengan ibadahnya mereka yang selama berapa? Sama ninasana 80 tahun. Ya, lam ya'suhu tarfata aini, la ya'suhu, mereka tidak bermaksiat, tidak berbuat durhaka kepada Allah, tarfata ainin, sekejap mata pun. Luar biasa. Akhirnya fakoda angzala. Nih, kata Jibril, fakoda angzala, maka sungguh telah menurunkan siapa Allah. Allah khairan, yang lebih baik. Min zalika, daripada demikian itu. Allah kasih untuk umat Muhammad lebih baik daripada itu. Apa itu? Faqara'a, lalu Jibril membacakan ayat alaihi kepada Nabi Muhammad. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 3 ya. Bisa diterjemahkan ya, sudah hafal seluruh artinya. Haza, ini kata Jibril, ini ayat ini afdalu, lebih afdal, lebih top, lebih baik, bima ajibta, daripada apa-apa yang engkau takjubkan, yang engkau kagumi, anta, engkau, wa ummatuka, dan umatmu. Ini lebih baik, lebih afdal daripada apa yang engkau dan umatmu kagumi. Surat Al-Qadar ini. Qala, maka berkata perawi Ali bin Urwah, fasurra, maka bergembira, senang, bizalika, dengan demikian itu, fasurra, maka menggembirakan, menyenangkan, bizalika, dengan demikian apa ayat kabar tadi, bizalika, dengan demikian itu menyenangkan Rasulullah pada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau fasurah maka menyenangkan apa bisa demikian itu kabar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan manusia mau yang beserta Rasul pada saat itu, yaitu para sahabat. Dengan turunnya surat ini, maka Rasulullah dan para sahabat semuanya bergembira. Alhamdulillah. Bazakarahu As-Suyuti Fidrul Mansur. Imam Suyuti juga memuat hadis ini, kisah ini di dalam kitab tafsir beliau, namanya Durul Mansur. Kitab tafsir kalau yang saya punya ada 6 jilid, Durul Mansur. Poin ke-25, waqala dan berkata Sufyan As-Sauri, balaghani sampai kepadaku an Mujahid dari Mujahid. Apa yang sampai? Yaitu tentang penafsiran firman Allah yang berbunyi Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Qala dia berkata, Mujahid, amaluha adapun amalannya Lailatul Qadar, ngamalin apa aja di Lailatul Qadar itu, mau itu zikir, mau itu baca Quran, mau itu talabul ilmi, mau itu kajian, ceramah, kultum, apapun itu. Ya, siamuha, begitu juga dengan puasanya, wa qiyamuha, dan qiyamnya berdirinya itu khairan min alfi syahrin. Di hari tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya daripada melakukan hal yang sama dalam 1000 bulan. Rawi meriwayatkan pada hadis ini, pada hadis tersebut siapa? Ibnu Jarir. Ibnu Jarir juga ya meriwayatkan hadis ini. Bahkan hadis ini ya seperti inilah menurut riwayatnya Ibnu Jarir. Jadi cukup beramal pada malam itu, cukup qiyam pada malam itu, walau alam puasa di gimana maksudnya ya. Itu maksudnya puasa di siang harinya kali ya, dihitung juga. Jadi amalan apa saja yang dikerjakan pada malam itu termasuk qiyam, dan qiyam ini yang paling masyhur. Amalan yang paling masyhur dikerjakan oleh para sahabat, ya tabi'in, tabi'in dan para alim ulama dalam rangka menyambut Lailatul Qadar adalah qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Ada kefadolannya sendiri nanti untuk qiyamul lail itu lebih dikhususkan, yaitu mendapatkan pengampunan ya sebelum dan sesudahnya qiyamul lail. Poin ke-26, waqala berkata Ibnu Abi Hatim, kata Ibnu Katsir, Ibnu Abi Hatim berkata, Haddatsana Abu Zur'ah, haddatsana Ibrahim bin Musa, akhbarana Ibnu Abi Zaidah an Ibnu Jurayjin an Mujahid. Mujahid berkata, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan yang bagaimana? Laisa fi zalika asyhuri Lailatul Qadar, yaitu laisa yang tidak ada fitil kasyuri di dalam bulan tidak dapat Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin itu lebih baik daripada 1000 bulan dibanding dengan bulan-bulan lain selain Ramadan yang tidak ada Lailatul Qadar. Wahakada, dan demikian atau seperti ini pula, Qala berkata Qatadah bin Di'amah wasyafi'i, dan asy-Syafi'i wa ghairu wahidin, dan selain satu orang. Ini juga banyak yang
berpendapat demikian, ya, diantaranya oleh Qatadah, Ibnu Di'amah, kemudian Imam Asy-Syafi'i dan juga ulama-ulama yang lain memiliki penafsiran yang sama, yaitu yang dimaksud lebih baik daripada 1.000 bulan adalah 1.000 bulan yang bulan-bulannya itu tidak ada Lailatul Qadar, gitu ya. Baik, demikian dulu. Oh, dikit lagi deh sebelum kita rehat. 27. Waqala berkata Amr bin Qais al-Mulai. Kata Amr bin Qais al-Malai atau al-Mulai atau al-Malai. Amalun fiha, amalun adapun amalan, melakukan amalan fiha di malam tersebut, di malam kemuliaan, di malam Lailatul Qadar itu khairun lebih baik min amali alfi syahrin daripada melakukan amalan selama 1.000 bulan. Nah, ini yang masyhur ya penafsirannya begini. Jadi melakukan amalan satu malam itu saja ya di malam kemuliaan itu kalau pas nemuin itu lebih baik daripada melakukan amalan yang sama selama 1.000 bulan. Baik, demikian dulu kita rehat sejenak persiapan sholat asar. Sudah saya cukup dulu, kita istirahat. Baik, tadi kita sedang membahas hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, ya, yang dinukil oleh Ibnu Katsir tentang penafsiran Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Ya. Kemudian dikomentari oleh Ibnu Katsir. Ya. Kata Ibnu Katsir, ya, di poin ke-28 ini, wahadzal qaul, adapun pendapat ini, yaitu pendapat yang menyebutkan bi'annaha bahwasanya Lailatul Qadar itu afdhalu min ibadati alfi syahrin, lebih afdol daripada ibadah 1.000 bulan, lebih afdol daripada melakukan ibadah 1.000 bulan. Yang dimaksud dengan pendapat ini adalah ibadah lebih afdal daripada 1.000 bulan itu maksudnya walaisa fiha Lailatul Qadar, walaisa yang tidak ada fiha di dalam bulan tersebut yang 1.000 itu tidak ada apa Lailatul Qadar. Jadi pendapat yang menyebutkan bahwa malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar itu lebih baik atau lebih afdol daripada melakukan ibadah selama 1.000 bulan. Yang dimaksud adalah ya bulan yang di dalamnya tidak terdapat Lailatul Qadar. Nah, wahwa pendapat ini, qaul ini adalah ikhtiaru Ibnu Jarir, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Namun wahwa dan dia di sini adalah al-qaul, ya, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir ini adalah aswabu, yang benar, pendapat yang benar. La ma'adahu, bukan pendapat yang lain. Jadi di antara banyak pendapat-pendapat, inilah pendapat yang benar. Pendapat yang benar yang bagaimana? Yang dimaksud yang benar itu adalah pendapat yang menyebutkan ya, bahwa Lailatul Qadar itu adalah lebih afdol daripada melakukan ibadah selama 1.000 bulan yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Jadi kalau ada 1.000 bulan dikumpulkan, nah ini bulan-bulan yang 1.000 itu tidak ada Lailatul Qadarnya. Bulan yang kapan itu ya? Bulan sebelum turunnya Lailatul Qadar, ya, sebelum turunnya surat Al-Qadar ini. Di zaman-zaman dulu itu selama 1.000 bulan itu ya kalah dengan satu malam ya di zaman Rasulullah sampai kita ini sampai akhir zaman nanti.
Ya, kenapa? Karena di zaman kita ini ya setiap tahunnya ya ada satu bulan yang di bulan itu ada Lailatul Qadar. Nah, wahwa dan kaul ini, pendapat ini, ka kaulihi sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pendapat ini sama seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ribatul lailata fi sabilillah. Ribat lailatan satu malam. Ribat itu menjaga apa tuh perbatasan ya, berjaga-jaga. Kalau dia security ya, pasukan ya, berjaga-jaga, jaga keamanan. Lailatan semalam fi sabilillah, di jalannya Allah. Nah, jadi jaganya dalam rangka fisabilillah, ya bukan menjaga yang lain, bukan menjaga tempat hiburan, bukan. Ya. Menjaga fisabilillah dalam urusan agamanya Allah. Itu khairun min alfi lailatin, khairun lebih baik min alfi lailatin daripada 1000 malam, ya fima di dalam apa-apa, siwahu selainnya, ya minal manazil dari tempat-tempat, artinya berjaga-jaga ya selama semalam fisabilillah di jalannya Allah, ya, atau juga bisa bermakna dalam rangka jihad, ya jadi orang ketika berperang ya itu akan ada satu pasukan khusus yang punya tugas berjaga-jaga. Ya, ini perbedaannya beda dengan orang yang hanya jaga-jaga biasa kayak di pos kamling. Ya kan ini beda karena ini posisinya kondisi perang. Lengah sedikit ya dipanah musuh, ditombak musuh. Sehingga ini penjagaan yang sangat penting. Apa namanya? Kondisi yang sangat genting gitu ya. Jadi di saat berjaga seperti itu urusannya bukan remeh ya, bukan hanya nyawa dia sendiri bahkan nyawa teman-teman pasukan yang lain. Ya, ini sangat tergantung dengan kewaspadaan dia. Nah, satu malam ya dia melakukan tugas itu lebih baik daripada 1000 bulan ya dia lakukan di tempat-tempat yang lain. Artinya berjaga-jaga itu bagus ya, yang urusannya tidak maksiat itu juga berpahala, namun berjaga-jaga fisabilillah ini punya nilai khusus. Ya, ini Nabi tidak berbicara langsung tentang Lailatul Qadar, tapi lebih kepada berbicara tentang satu tugas yang berat. Tugas yang berat. Tugas apa itu? Berjaga-jaga ketika dalam kondisi peperangan. Itu pahalanya luar biasa. Kenapa pahalanya luar biasa? Karena resikonya juga luar biasa. Apa itu resikonya? Ya dibunuh musuh. Bukan cuma dia dibunuh musuh, bahkan teman-teman sepasukannya itu juga bisa terbunuh kalau dia lengah kan gitu. Sehingga berjaga-jaga dalam kondisi begitu sangat sangat penting nih kalau kita umpamanya waktu kemarin ya ketika terjadi COVID atau apa namanya eh, wabah ya dilakukan hal ini oleh para petugas medis. Wah, ini jadi petugas medis yang kerjanya apa namanya langsung bertemu dengan COVID pada saat itu, oh ini pahalanya jauh lebih besar daripada petugas medis yang tidak bertemu langsung gitu. Apalagi yang bukan petugas medis ya kan. Ya, ya nggak terlalu. Dan di dalam kondisi seperti itu, dalam petugas medis itu juga masing-masing punya resiko yang berbeda-beda. Ya, umpamanya ada yang tugasnya bagian UGD, ya kan. Ya ini ya bisa siapa saja masuk ke situ, termasuk juga penderita COVID. Tapi ada yang lebih berat dari itu, mungkin bagian operasi atau bagian apa tuh namanya, yang membuka jaringan tubuh, ya atau mungkin
eh, seperti apa namanya, ya tadi di OK ya operasi. Bang operasi itu kan wah, COVID-nya bisa kemana-mana itu nyebar ya kalau dia pasiennya punya COVID atau yang semisalnya itu lebih beresiko. Nah, sehingga orang yang punya tugas seperti itu, ya itu termasuk ya resiko yang tinggi seperti itu urusan dengan nyawa itu pahalanya jauh lebih besar, 1000 kali lipat seperti itu. Walaupun apa namanya eh, apa namanya gajinya ya kadang-kadang ya banyak juga yang tidak sampai kan begitu ya. Ya karena ya begitu tahu sendirilah ngerembes kemana-mana ya. Padahal risikonya tinggi. Ini contoh ya seperti itu. Jadi bukan harus selalu di medan perang, enggak. Bukan selalu di medan perang. Dalam kondisi kemarin seperti COVID juga sama. Nah, hadis ini rawahu meriwayatkan pada hadis tersebut siapa Ahmad Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad ya dari hadisnya Utsman radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hal ini wakama jaa sebagaimana telah datang, artinya telah dijelaskan, telah disebutkan fi qasidil jumu'ah, yaitu tentang hadis tentang keutamaan qasidil jum'ah, orang yang mendatangi sholat Jumat, orang yang datang ke sholat Jumat. Ya, hadis tentang orang yang hadir datang di Jumatan. Ya. Dalam kondisi bihayatin hasanah, dengan penampilan yang baik, datang ke masjid sholat Jumat dengan penampilan yang baik, yang rapi, pakai wangi-wangian, bajunya yang bersih, ya nggak ada gambarnya, apalagi bacaannya. Orang sholat Jumat kok pakai baju kaos oblong, di belakangnya ada bacaannya, ya kan? Apa tulisannya itu? Kadang tulisannya aneh-aneh, ini orang sholat Jumat kok ya. Berjamaah yang lain kan bisa membaca tulisannya juga khusyuk ya. Ini mengganggu kehusuan ya saudaranya. Ini enggak, ini datang Jumatan pakaiannya rapi, bersih, sopan, wangi. Nah, dan waniyatin salihah, dan niat yang saleh, niat yang baik, niat yang benar, bukan mencari sendal yang baik gitu kan dengan sendal dia yang jelek, enggak gitu niatnya. Ya. Niatnya niat yang baik, niat yang saleh, yang ingin memang mendatangi ya ibadah sholat Jumat. Nah, keutamannya apa? Anau bahwasanya yuktabu ditulis, dicatat lahu baginya. Artinya dia dapat pahala amalus sanah, ya, amalan setahun. Seperti beramal 1 tahun. Ajru siyamiha berikut pahala puasanya. Wa qiyamiha dan berdirinya, qiyamnya. Jadi orang yang sholat Jumat, menghadiri Jumatan, ya dengan penampilan yang baik, yang tentunya sesuai dengan syar'i, ya, dan niatan yang soleh, niat ingin hadir di dalam Jumatan, ibadah Jumat, termasuk di dalamnya mendengarkan khutbah, ya, bukan datang terus ketemu temannya ngobrol. Wah, ini udah salah nih berarti. Ya, ini nggak datang memang betul untuk Jumatan, dimulai dari dia masuk dalam masjid, ya, sudah dia di situ salat-salat sunnah, yang zikir, begitu ada khotibnya siap khotbah, dia mendengarkan khotbahnya. Jadi waktu dengerin khotib itu wajib ya kita mendengarkannya. Makruh tidak mendengarkannya atau kita berbicara itu seperti lagho, ya pembicaraan kita sesuatu yang lahan, tidak ada manfaatnya, bahkan bisa mengandung perbuatan dosa, mengganggu teman-teman yang lain, saudara-saudaranya ketika mendengarkan khotbah. Ya, apalagi sampai mengganggu khotibnya. Nah, itu bisa berdosa. Nah, ini dia tidak lakukan hal itu. Pokoknya dia datang memang untuk beribadah Jumat dengan niat yang soleh.
maka dia mendapatkan pahala amalan 1 tahun. Ya, termasuk ya kalau di dalam tahun itu ada pahala puasanya, ada qiyamul lailnya, juga dia dapat pahala itu, luar biasa. Ya, ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ila ghairi dzalik, ya. Pada selain yang demikian itu minal ma'ani dari makna-makna al-musyabihati yang serupa. Jadi selain adzalika hadis, selain hadis tersebut, ini juga banyak makna-makna atau nas-nas yang lain ya, yang semakna, yang sama maknanya, yang serupa maknanya. Jadi ada beberapa hadis lain yang serupa maknanya. Artinya Allah melipat gandakan suatu amal ibadah pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi itu biasa di dalam Islam, Allah memberikan reward kepada hambanya yang melakukan hal-hal baik dalam kondisi tertentu. Ya, kondisi Jumatan tadi ya, kondisi darurat tuh seperti jaga tadi, ya fisabilillah, termasuk dalam kondisi Lailatul Qadar, itu kondisi khusus. Maka Allah memberikan pahala yang khusus pula termasuk dilipat gandakan pahalanya. Ya, ditambah lagi apa namanya ujrohnya, ganjarannya. Ya, sama kalau kayak bos itu ya ketika karyawannya melakukan satu pekerjaan yang positif kasih reward sama bosnya ya atau melakukan sesuatu yang baik yang pada waktu-waktu tertentu ya kan dapat lemburan kayak atau dapat bonus dan lain sebagainya seperti itu kira-kira. Baik, sampai sini dulu.